Bunda Aisyah adalah istri kesayangan Rasulullah SAW. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, dan ibunya adalah Ummu Rumman. Bunda Aisyah lahir setelah risalah Islam diturunkan. Aku belumlah berusia balik ketika kedua orang tuaku memeluk Islam, tutur Bunda Aisyah. Bunda Aisyah lahir dan besar dalam rumah yang penuh cahaya keimanan. Oleh karena itu, Bunda Aisyah tumbuh menjadi muslimah yang cerdas dan berbudi luhur. Ketika sudah balik, ia dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Hidup bersama manusia yang paling mulia membuat Bunda Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Bunda Aisyah telah meriwayatkan 2.210 hadis. Beliau merupakan urutan keempat dari 7 sahabat mukatsirin atau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau satu-satunya wanita dari 7 orang tersebut. Dalam usia yang masih muda, Bunda Aisyah mempunyai semangat belajar yang tinggi. Aisyah radhiyallahu an adalah termasuk orang yang paling paham agama. Ia mempunyai pandangan yang sangat baik dalam permasalahan umat. Ucap Atta bin Abu Rabbah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an juga pernah berkata, "Tidaklah kami para sahabat Rasulullah SAW bingung dalam suatu hadis. Lalu kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapat pengetahuan darinya tentang hal itu." Masya Allah. Haus akan ilmu telah membuat Bunda Aisyah menguasai berbagai bidang ilmu seperti ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan syair. Keilmuannya tidak diragukan lagi karena ia adalah orang yang terdekat Rasulullah SAW. Bunda Aisyah menuturkan, "Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah SAW pada suatu hari yang dingin sehingga beliau tidak sadarkan diri. Sementara keringat bercucuran dari dahi beliau." Allahu Akbar. Bunda Aisyah adalah pribadi yang ceria. Ia belajar dengan riang gembira dan suka bercanda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu ikut bahagia pula saat bersamanya. Rasulullah SAW berkata, "Orang yang paling kusayangi adalah Aisyah, sedangkan dari kalangan laki-laki adalah ayahnya." Suatu hari, Rasulullah mendahului Aisyah dan mengajaknya berlomba lari. Aisyah tertawa riang dan langsung mengejar Rasulullah. Aisyah yang langsing, gesit, dan lincah berhasil mendahului Rasulullah. Aku menang, teriak Aisyah senang. Setelah tubuh Aisyah mulai menggemuk, Rasulullah kembali mengajak istrinya itu untuk berlomba lari. Namun kali ini Aisyah kalah. Rasulullah berhasil mendahului Aisyah. Sambil tersenyum beliau berkata, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kesalahanku yang dahulu." Selain haus akan ilmu, Bunda Aisyah juga suka berbagi ilmu. Aisyah kerap membagi ilmu yang dia miliki kepada orang yang ingin belajar. Banyak tabi'in yang berguru kepada Bunda Aisyah, bahkan ada banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Banyak ulama dan tokoh hebat terlahir dari madrasah didikan Bunda Aisyah. Bahkan Musnad Imam Ahmad, salah satu buku hadis yang terkenal di dunia Islam, menghimpun hadis-hadis yang meriwayatkan dari Bunda Aisyah. Bunda Aisyah juga tegas dalam bersikap. Jika melihat orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ia akan langsung menegurnya. Ketika aku menemui Bunda Aisyah, aku mengenakan kerudung yang tipis. Lalu Aisyah menariknya dan secepat kilat mengganti dengan kerudung yang tebal, tutur Hafsah binti Abdurrahman.
Bunda Aisyah juga terbiasa hidup sederhana. Walaupun ia memiliki banyak harta yang ia miliki lebih banyak didermakan. Ketika itu Bunda Aisyah menerima uang sebanyak 180.000 dirham. Beliau langsung membagikan uang tersebut kepada orang-orang. Setelah Rasulullah tiada, Bunda Aisyah tetap selalu menebar ilmu yang bermanfaat. Ia menghabiskan hidupnya demi kemajuan Islam. Beliau menjadikan rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Bahkan, jika ada sesuatu hal yang diperselisihkan oleh para sahabat ketika masa pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin, mereka sering menemui Aisyah untuk meminta ilmu darinya. Ilmunya terus menjadi rujukan hingga beliau tiada. Bunda Aisyah wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Banyak orang yang berkumpul untuk mengantarkan bidadari surga itu ke tempat terakhirnya. Bunda Aisyah dikuburkan di perkuburan Baqi di samping para istri Rasulullah SAW yang lainnya. Rasulullah bersabda, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Asia istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Farid atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari. Wahai Bunda Aisyah, kau lebih mulia dari segala kemuliaan, dan hanya surga tertinggi tempat yang pantas untukmu.